jodoh kita. 50.000 tahun sebelum diperkenalkannya langit kepada samudra, Allah telah tuliskan, tetapkan. Dialah satu-satunya zat yang berkuasa menjumpakan orang yang berpisah dan memisahkan orang yang berjumpa. Ya. Hanya Allah yang berkuasa menjauhkan orang yang berdekatan dan mendekatkan orang yang berjauhan. La ilaha illallah. Nah, jadi orang beriman itu hebat, hadirin sekalian. Segala sesuatu yang terjadi pada dirinya dia kaitkan dengan Allah, dia hubungkan dengan Allah. Ya, kalau dia berbicara, orang beriman itu mudah dikenali. Dari mana? Dari cara dia berbicara. Orang beriman itu kalau berbicara itu pasti ada Allahnya dalam setiap kalimatnya. Kalau memuji seseorang dia katakan Masya Allah, anaknya cantik, anaknya pintar, cucunya pintar, katakan apa? Masya Allah. Kalau memulai sesuatu dimulai dengan apa? Bismillah. Diakhiri dengan apa? Alhamdulillah. Lihat perkara yang menakjubkan, subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Hilang barang, hilang seseorang, katakan apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau panas katakan apa? Allah kasih panas. Kalau dingin, Allah kasih dingin. Nah, ini pengajian di SIS nih. Hafal sudah ya. Kita tidak berjumpa tapi dijumpakan oleh Allah. Allahu Akbar. Itu ciri khas. Maksudnya kalau saya mengajarkan tentang Allah itu dengan cara anak kecil pun bisa memahami. Ya. Kita tidak berpisah namun dipisahkan oleh Allah. Kita tidak duduk tapi didudukkan oleh Allah. Kita tidak berjalan tapi diperjalankan oleh Allah. Kita tidak hidup tapi dihidupkan oleh Allah. Paham gak Bang? Kita duduk atau tidak? Tidak. Oh, paham, cepat paham sama Bang. Udah rajin dengar pengajian soalnya. Kita tidak duduk tapi didudukkan oleh Allah. Kita tidak ada tapi diadakan oleh Allah. Dunia ini tidak ada, dunia ini pun diadakan oleh Allah. Bahkan surga dan neraka tidak ada. Ini kalau kita bikin tulisan surga dan neraka tidak ada, heboh dunia Pak. Surga dan neraka tidak ada, tapi diadakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala itu ada sebelum seluruh makhluknya ada, dan Allah Subhanahu wa taala akan tetap ada setelah seluruh makhluknya sudah tidak ada. Seandainya seluruh makhluk sepakat mengatakan Allah nggak ada, Allah akan tetap ada, hadirin. Kenapa demikian? Karena Allah itu sudah ada sebelum kata-kata ada itu ada, dan Allah Subhanahu wa taala akan tetap ada setelah kata-kata ada itu sudah tidak ada lagi. La maujud illallah, la ilaha illallah. Benar Pak Indra hafal nih. La ilaha illallah. Ya. Saya terus Pak, saya ceramah saya itu diulang-ulang. Tidak bosan-bosan. Al-Fatihah juga begitu, diulang-ulang terus kan, nggak bosan-bosan nih. Saya dengarnya juga diulang-ulang juga nggak bosan-bosan. Iya. Karena perkara yang diulang-ulang akan mendatangkan keyakinan. Ada cerita. Ada satu orang kakek-kakek bawa kambing. Ini ada yang mengatakan ceritanya Abu Nawas, ada yang mengatakan cerita yang lain. Tapi nggak ada masalah, yang penting hikmah dari kisah ini. Kemudian ada 3 orang perampok, maling. Dia lihat dari kejauhan. Dia bilang, wah kambing lumayan ini. Berapa satu ekor kambing? Ini di pondok banyak banget kambing kita lihat. Yang gede 3 jutaan. Lumayan 3 juta. Gimana kalau kita mainkan nih, kita rampok, kita ambil nih kambingnya kakek ini. Imam masjid. Ulama dia. Terus kata satu orang, kita nih maling boleh maling, tapi jaga adab. Oh, jaga adab, maling pakai adab. Maksudnya apa? Itu kan imam masjid. Kalau kita mau mencuri, kita curi dengan cara yang lemah lembut, dengan baik. Maksud ente apa, kata bosnya? Gini bos, kita yakinkan kakek-kakek itu kalau yang dia bawa itu anjing. Caranya gimana? Kita berdiri di 3 tempat, di tempat sepi kan, sebelum sampai di pasar tuh ada hutan. Dia melintasi hutan itu, maka 3 orang maling menentukan 3 tempat di posisi yang berbeda. Maling pertama pas ketemu Pak
Pak Imam tadi bawa kambing tadi, dia langsung Assalamualaikum Pak Imam, cium tangan, bolak-balik. Wah, anak soleh nih. Dia bilang, maaf Pak Imam, alangkah baiknya kalau Pak Imam tidak membawa anjing kemana-mana. Pak Imam kan imam di masjid. Ini kan najis besar Pak Imam. Astagfirullah, saya nggak nyangka nih Pak Imam itu bawa anjing kemana. Dia bilang, ente gila ya, ini kambing. Pak Imam, saya ini masih muda, ini anjing. Coba tanya ke orang-orang deh kalau nggak percaya. Dan tidak ada orang di sana kecuali maling yang kedua. Maling yang kedua ketemu Pak Imam, pas dari kejauhan dia bilang, Astagfirullahaladzim, ini fitnah akhir zaman. Memang benar, imam masjid bawa anjing nih. Astagfirullah, Pak Imam apa? Pak Imam nggak malu nih dilihat masyarakat bawa anjing kemana-mana. Dia mulai ragu nih, dua-dua orang yang bilang ini anjing. Pas orang ketiga bilang ini anjing, dia langsung istighfar, memang saya sudah tua. Dia lepas tuh kambing. Jadi perkara yang diulang-ulang akan mendatangkan keyakinan. Meskipun itu dusta, ya. Nah, maka kita ulang-ulanglah pembicaraan tentang kibriyallah, takrirkan. Maka azan itu Allahu Akbar bukan satu kali, berapa kali? 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau 3 kali Pak dalam bahasa Arab itu jamak kan. Kalau 4 takrar, mengulang-ulang kebesaran Allah sampai kebesaran Allah masuk ke dalam hati kita. Siapa yang ciptakan langit? Allah. Siapa yang ciptakan bumi? Allah. Siapa yang menumbuhkan pepohonan? Allah. Setiap ketemu orang di mana saja, kapan saja, jumpa siapa saja, jangan pernah mengingatkan mereka kepada Allah. Itu tugas dai, Pak. Datang ke rumah orang kaya nih, masya Allah, umpama gitu, rumahnya bagus. Pak, ini rumah Allah yang punya, Pak. Ya. Kalau kita yang datang ke orang, menceritakan ke orang harta kita, kamu lihat harta saya di rumah tuh banyak tuh, mobil mewah semua, itu bukan saya punya. Siapa yang punya? Allah yang punya. La ilaha illallah. Orang yang terkenal, Pak, gunakan popularitas untuk memperkenalkan orang kepada Allah. Kasih tahu semua orang, aku terkenal bukan karena aku keren, bukan karena aku ganteng, bukan karena suaraku merdu. Banyak yang lebih merdu, banyak yang lebih ganteng, banyak yang lebih keren, tapi nggak terkenal. Kenapa terkenal? Allah bagi popularitas. La ilaha illallah. Allah yang menaikkan raja-raja dan menurunkan raja-raja. Ini kesalahan terbesar orang-orang sukses nih, orang kaya menganggap dia kaya karena dia pintar, Pak. Padahal begitu banyak kita lihat orang yang pas-pasan, Pak, sekolahnya IQ-nya tapi kaya, nggak sekolah. Ada teman saya tuh di Bali itu nggak sekolah, SD nggak tamat, tapi yang kerja sama dia S2, jebolan Amerika, yang kerja sama dia, dia nggak bisa apa-apa. Bahkan kalau dia beli koran suruh anak buahnya baca yang keras, kau baca yang keras gitu. Kata anak buahnya, bos nggak bisa baca. Mungkin dia bisa baca tapi saking malasnya dia mungkin ya. Nah, tapi nggak ada hubungannya kekayaan dengan kerja keras kita. Kenapa satu orang kaya? Karena Allah beri dia kekayaan. Dialah Allah Subhanahu Wa Taala Al-Ghani, yang maha kaya, Al-Mughni, yang memberikan kekayaan kepada seluruh orang kaya. La ilaha illallah. Ini semua ujian, Pak. Dunia ini semua ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sengaja kata Allah, aku menciptakan kematian dan kehidupan untuk apa? Ujian. Hari ini kita pikir ujian itu, Pak, kalau orang miskin, Pak, kasihan lagi diuji Allah dia. Hari ini kalau kita lihat orang-orang sakit, kita pikir dia diuji Allah, kasihan. Kita lupa kekayaan juga ujian, kita lupa kesehatan juga ujian. Kalau ada orang kalah, kita kasihan lagi diuji Allah, dia kalah dia, nggak lulus dia. Kita lupa kemenangan juga ujian. Dunia ini semua ujian. Fungsi dunia ini semua Allah ciptakan di dunia, fungsinya apa? Ujian. Apa fungsi matahari diciptakan? Ujian. Bukan memberi cahaya. Yang memberi cahaya siapa? Allah. Allah mampu memberi cahaya dengan matahari atau tanpa matahari. Tanya Ustaz. Nabi Musa alaihissalam itu pernah apitkan tangan dengan ketiaknya. Dari tangan Nabi Musa keluar cahaya berkilauan seperti matahari. Bukan matahari yang memberi cahaya. Suatu hari matahari ini Allah hancurkan tanpa bekas. Apa fungsi air ini, Pak? Saya mau tanya. Air ini fungsinya apa Allah ciptakan? Ujian. Udah ngaji tadi pagi soalnya. Hampir semua kita menyangka air ini untuk menghilangkan dahaga. Tidak, yang menghilangkan dahaga siapa? Allah. Yang menghilangkan lapar siapa? Allah. Apa fungsi obat? Ujian. Ujian. Obat itu bukan menyembuhkan. Yang menyembuhkan siapa?
Allah, dua orang sakitnya sama, pergi ke dokter yang sama, diberi obat yang sama, umurnya sama, sakitnya sama, dokternya sama, sama-sama makan obat sesuai dengan arahan dokter. Satu sembuh, satu mati. Siapa yang menyembuhkan? Allah. Siapa yang mematikan? Allah. La ilaha illallah. Maka hati-hati Pak, tauhid ini mesti kita jaga terus. Oh, kalau begitu kita nggak usah berobat dong. Oh, salah. Kalau Allah yang ngasih rezeki, berarti kita nggak usah kerja dong. Kita nggak usah bertani aja, kan Allah yang ngasih buah, kata ente. Bukan begitu maksudnya. La natrukal asbab, walakin natruk al yakin alal asbab. Bukan meninggalkan asbab, tapi meninggalkan keyakinan kepada asbab. Paham? Semakin sungguh-sungguh kita bekerja, semakin yakin kita Allah yang memberi rezeki. Semakin sungguh-sungguh kita berobat, semakin yakin kita Allah yang menyembuhkan. La ilaha illallah. Maka tenang saja Pak, tenang saja. Siapa yang mau jadi raja akan jadi raja. Siapa yang mau jadi pejabat akan jadi pejabat. Dia suka atau tidak suka, dia lari kemanapun. Kalau Allah takdirkan Pak, Bilal tuh nggak punya partai Pak. Bilal bin Rabah nggak pernah ikut Lemhanas, nggak pernah dia kampanye pajang foto-foto di pinggir jalan. Akhirnya jadi gubernur di Damaskus. Siapa yang menjadikan? Allah. Allah. Oh, berarti kan kalau yang ada sekarang Allah juga, ya semua hakikatnya dari Allah semua. Tapi itu fungsinya apa? Ujian. Jangan dipikir orang jadi pejabat terus mulia, Allah sayang sama dia, dia menang. Belum tentu Pak. Berarti Allah sayang sama Firaun dong? Enggak Pak. Ya. Yang memuliakan siapa? Yang menghinakan? Allah mampu menghinakan orang biasa, orang raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Allah kuasa memuliakan orang biasa tanpa memberi dia kerajaan. La ilaha illallah. Allah mampu membahagiakan orang miskin tanpa memberi dia harta. Allah mampu menyusahkan orang kaya tanpa mengambil hartanya. Tambah kaya tambah susah, tambah kaya tambah hina. Dulu waktu dia miskin, semua saudara, semua keluarga, tetangga sayang sama dia. Pas kaya, satu kampung benci sama dia. Ada Pak? Jadi jangan dipikir orang kaya bahagia, belum tentu Pak. Jangan dipikir orang miskin sengsara, belum tentu juga. Makanya Allah Ta'ala zat yang maha adil meletakkan kebahagiaan, kesuksesan, kemuliaan, kejayaan di mana? Hanya dalam mentaati Allah dan Rasulnya. Siapa saja yang mentaati Allah dan Rasulnya pasti bahagia. Pasti. Meskipun dia sakit, Allah berikan kenikmatan dalam penyakitnya. Maka Nabi Ayub alaihissalam itu imannya sempurna Pak. Sakit nggak pernah doa minta sembuh. Istrinya sampai nangis-nangis. Dikatakan, ya suamiku, kau kan Nabi, doalah sama Allah minta sembuh. Nggak mau Pak. Kita tidak mengerti kenikmatan macam apa yang dirasakan oleh Nabi Ayub ketika sakit itu. Kita tidak pernah membayangkan kenikmatan macam apa yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar hidup-hidup. Satu helai rambut pun tak terbakar. Satu orang bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Ibrahim, kapan saat terindah dalam kehidupanmu? Dikatakan apa? Ketika aku dibakar. Sayyidina Bilal disiksa, dicambuk siang hari hadirin mulia, siang malam batu besar di atas dadanya. Orang bertanya ketika Bilal jadi gubernur di Damaskus, hai Bilal, kapan saat terindah dalam kehidupanmu? Dia bilang, ketika aku disiksa di padang pasir. Jadi selama ada iman aman Pak. Orang kalau ada iman, Allah berikan ketenangan jiwa, ketenangan hati. Hatinya tenang Pak. Diberikan kebahagiaan hatta di saat-saat terburuk dalam kehidupan. Ya Pak. Di saat-saat terburuk, di saat terancamnya nama baik. Orang fitnah kita, orang gibah kita, gimana kira-kira? Kalau tak ada iman bisa stres orang Pak, bisa gila orang. Waduh, nama baik yang dijaga sekian lama, kemudian tiba-tiba rusak, penghancuran karakter dari satu orang, difitnah Pak. Orang beriman tersenyum karena dia yakin sempurna ketika dia difitnah, dia digibah, terjadi transfer amal ke buku catatan amalnya. Dia tersenyum, alhamdulillah yang diomongin bukan aibku yang benar, fitnah. Fitnah kan kita nggak buat, kan? Ya Allah, untung nggak yang benerannya diomongin. Kalau yang benar lebih parah dari fitnah itu. Santai saja. Di saat ternyata nama baik, orang beriman tersenyum. Maka orang beriman nggak pernah stres, nggak pernah susah dia. Digibah silakan. Kalau antum mau gibah, gibah saya. Transfer amal. Kata Imam Syafi'i, kalau aku ingin menggunjing seseorang, niscaya aku akan gunjing ibuku, supaya transfer pahalanya ke ibunya aja. Iya. Ngapain kalau kita benci orang dia omong-omongin, nggak usah, diamin aja, abaikan, delete deh, udah. Forgive, forget, udah lupain aja. Ya.
Nabi itu memaafkan, Pak. Tapi kadang-kadang Nabi nggak bisa lupakan. Ketika Nabi memaafkan Wahsy yang membunuh pamannya, Nabi cuma katakan, "Hai Wahsy, tolong jangan perlihatkan mukamu di hadapanku. Aku teringat wajah pamanku." Nabi maafkan Wahsy. Tapi Nabi Wahsy pun kalau ketemu Rasulullah dia tutup mukanya. Atau dia berjalan di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir akhirnya dia balas itu kesedihan Nabi dengan membunuh Musailamah al-Kadzdzab. La'natul alaih. Di saat terancamnya nyawa, orang beriman bahagia, Bro. Antum pernah dengar cerita perang Badar? Saya pengen, mudah-mudahan nanti masuk surga. Saya pengen tuh nonton, minta sama Allah, ya Allah tolong perlihatkan di screen gede di surga itu pas perang Badar itu, pengen nonton. Kejadiannya kayak gimana sih sebetulnya? Sahabat-sahabat 313 orang tidak pakai senjata, tidak pakai alas kaki, menghadapi ribuan orang dengan senjata lengkap. Ya, ada yang pakai tombak udah karatan. Jadi satu cerita seorang sahabat ketika musuh di depan berteriak, "Bunuh, bunuh!" genderang perang cuma dipukul sama orang-orang Quraisy saat itu. Seorang sahabat duduk tidur. Terus dibangunin. Mau perang? Bilang sunnah tidur siang. Di saat terancamnya nyawanya, Allah berikan sakinah. Jadi kalau sempurna iman seseorang itu, Pak, Allahu Akbar, ajib. Nabi mengatakan ajib 3 kali ya, Ustaz. Najib, ajib, ajib kata Nabi. Kalau ajib itu bahasa kitanya apa? Unbelievable. Tidak masuk akal, luar biasa. Orang beriman luar biasa. Diberikan nikmat dia bersyukur, diberikan kesusahan dia bersabar. Sabar dan syukur ini dua-duanya baik. Sabar menggugurkan dosa, syukur mengangkat derajat. Ya, jadi dua-duanya. Iman ada, aman. Iman rusak semua kehidupan, rusak semua amal. Maka perkara yang harus kita perbaiki yang pertama apa? Perbaiki iman, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Maka Allah perbaiki hubungan kita dengan makhluk-makhluknya Allah. Jangan sampai hati kita nih Pak Indra dan teman-teman ibu-ibu ya, dikontrol oleh masalah. Jangan sampai hati kita nih dikontrol oleh dunia. Dan selama ada Allah di hati, insya Allah masalah tidak akan mempengaruhi hati kita. Kehidupan ini seperti lautan. Kehidupan dunia ini seperti samudra yang luas. Di samudra yang luas kadang-kadang ombak badai itu datang tiba-tiba, Pak. Kita seperti seorang nahkoda yang sedang membawa sebuah bahtera. Tujuannya surga, Pak. Nggak main-main. Ketika badai datang, jangan pernah sekali-sekali berniat berusaha untuk menenangkan badai, jangan. Jaga keseimbangan kapal kita, tenang, slow. Jangan sampai karam, jangan sampai kapal bocor. Nanti itu ombak gelombang badai akan berhenti pada waktunya. Sebentar aja tuh. Nah, senyap lagi dia. Maka nahkoda yang cerdas ketika ada masalah dia perbaiki hubungannya dengan Allah. Bukan dia memperbaiki masalah, tidak, memperbaiki hubungan koneksi hati dengan Allah. Kalau kita ada masalah ingat makhluk, semakin besar masalah. Sampai kapan masalah itu berakhir? Sampai kita ingat Allah. Ingat Allah hilang masalah. Masalah besar, Allah lebih besar, ya udah santai aja dah. Coba lihat orang-orang di bawah kita, Pak. Antum ada masalah hidup berat, Pak. Buka YouTube. Kalau sekarang kan buka Suriah. Rumah-rumah orang hancur, anak-anak hilang ayah ibunya. Hilang masalah kita. Masalah kita sampah ternyata nggak ada apa-apanya. Cuma kita kayaknya masalah kita paling hebat di dunia. Aku orang paling menderita di dunia. Aduh, apa dosaku ya Allah, kok susah banget hidupku. Padahal masalah nggak ada apa-apa. Iya, cuma lebay aja. Lihat masalah-masalah orang kena bencana, Pak. Makanya hadirin mulia, saya bikin lagu tuh judulnya Allah Maha Baik. Mau dengar nggak lagunya? Ini gitar bisa dipakai nggak nih? Allah Maha Baik. Coba lihat. Ini buat saya disiapin. Apa cuma pajangan aja? Udah lama kali pakai Pak Ustaz. Stem ya? Terus Pak Ustaz datang, saya bawa ke sini. Kalau dicoba putus. Kenapa tadi? Ada masalah apa gitarnya? Agak bengkok. Ya udah jangan usah. Nonton di YouTube. Allah Maha Baik. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Hah? Oh boleh. Allahu Akbar. Allah Maha Baik, Pak. Kita berapa baik sih kita, Pak? Manusia ini ya, kadangkala
gara-gara satu kesalahan orang dia lihat, dihapus semua keburukan, kebaikan. Betul nggak? Gara-gara satu kesalahan yang kita buat, dihapus semua kebaikan kita. Itu manusia. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala seringkali gara-gara satu kebaikan hambanya, Allah hapus semua keburukan. Ada orang umurnya 60-70 tahun, dipanggil jutaan kali dari baliknya sampai dia tua. Dipanggil sama Allah, nggak pernah sekalipun dia penuhi panggilan Allah, nggak dia dengar Allah. Bahkan dia hujat Allah. Dia nggak percaya sama Allah. Allah tetap kasih dia makan. Allah tetap kasih dia minum. Allah tetap kasih dia rezeki. Allah tetap kasih dia anak, istri, rumah, kendaraan, semua Allah beri. Allah tunggu, kembalilah, come back to me, Allah, kembali kepadaku. Ya, cuma kadang-kadang kita kan nggak sadar, menunda-nunda taubat, akhirnya apa? Lewat. Makanya saya ngajak, kalau ketemu orang Pak, kasih tahu gitu aja, Bang, ke masjid dia sholat dia. Dibilang, kadang-kadang orang bercanda kan, wah titip salam aja sama Allah dah. Oh titip salam beneran, titip salam. Ente mau jalan sendiri ke masjid apa nanti kita antar? Nah karena ujung-ujungnya nanti ke masjid juga Pak, tapi kurang ajar. Biasanya orang sholat di belakang imam, dia di depan imam. Kan ada itu. Ada kawan saya tuh Pak, sekali-kalinya ke masjid di depan imam sholatnya, kurang ajar, nggak sopan. Ayo tuh Pak, ntar, saya mati. Makanya saya bikin tagline itu, jangan tunggu nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan, nanti keburu dikafani. Kain kafan tak berkantong. Apa yang kita bawa? Iman dan amal saleh. Ini Pak Indra ini harus kita kasih piagam penghargaan sih. Penghafal kuat saya terbanyak. Saya ada bertemu beberapa sahabat, beberapa orang-orang muhibbin yang sayang sama saya di daerah-daerah itu Pak. Ada orang di Makassar itu Pak Indra, sampai namanya dia ganti. Nama dia Dede, dia ganti jadi Dede Sulaiman. Ditambahin Sulaiman. Pokoknya harus mirip Indra Sulaiman. Kan kaya insyaallah ya. Betul. Terus dia ngobrol sama saya tuh hal-hal yang saya nggak masuk akal tuh. Saya tuh bikin lagu tuh jarang saya dengar lagu saya Pak Indra. Saya kalau bikin lagu udah bikin rekam, saya jarang dengar lagu saya sendiri. Kadang saya suka malu dengar suara saya. Kata gitu Pak, kita nih ada aja yang kurang tuh, udah. Ya. Tapi ya orang-orang yang suka dengar suara dia hafal lagu-lagu saya. Jadi pernah di Makassar tuh saya konser, itu si Dede Sulaiman itu duduk di depan. Saya nyanyi salah, dia bilang salah. Saya malu Pak, tapi bilang iya, ente nyanyi ke depan. Kamu yang ke depan. Sampai dia tahu tinggi badan istri saya, nggak tahu dari mana dia cek semua tuh. Kak Joda tingginya segitu ya Ustadz ya. Dia masih SMA. Dia bilang, saya hafal Ustadz. Video puisi Ustadz saya hafal. Sampai tarikan nafasnya dihafal. Allahu Akbar. Itulah anugerah ini, kebahagiaan bagi saya Pak Indra, bisa menginspirasi, bisa menjadi asbab hidayah bagi banyak orang. Ya. Saya ke Cilacap ketemu orang. Di Cilacap orang peluk saya nangis-nangis. Dia bilang, selesai saya bilang, kenapa? Dia bilang, Ustaz, saya doa terus belum ketemu Ustaz Dery. Kenapa? Saya baru masuk Islam. Terus gimana ceritanya? Saya dengar lagu Ustaz Dery. Lagu apa? Ajal tak menunggu taubat. Wah, berarti kamu dengar lagu itu kapan? 2015 gitu. Dia dengar tuh lagunya sampai berapa tahun kemudian baru dia memutuskan masuk Islam. Pertama dia tersentuh dengan Islam itu setelah dengar lagu itu. Saya ingat karena lagu itu tidak pernah saya nyanyikan ketika konser, ketika live di mana-mana lagu itu. Lagu itu pernah dinyanyikan waktu acara ngopi Trans 7 dulu. Tak ada yang tahu umur kita di dunia. Mungkin hari ini, esok lusa kita kembali. Setiap yang bernafas semua pasti akan mati. Karena di dunia kita hanya sekejap saja. Ajal tak menunggu taubatmu, tak menunggu nanti bila saatnya tiba. Tak ada yang kan kita bawa, semua kan ditinggal. Hanya iman dan amal soleh. Didengar sama orang Nasrani, masuk Islam Pak. Allahu Akbar, itu kebahagiaan. Itu rasa-rasa nikmat surga yang Allah segerakan di dunia.
melihat orang berubah asbab kita. Maka terus Pak, terus berbuat kebaikan. Saya ingatkan semua teman-teman, kakak-kakak semua, tinggalkan jejak digital sebanyak mungkin. Kalau kita meninggal dunia, terus bermanfaat, ditonton supaya di kiamat. Sekarang kan zaman sosial media. Ya, kalau mau bikin status, bikin yang baik-baik. Gak usah curhat di status. Ada masalah, hitam untuk profile picture semua. Satu dunia tahu lagi masalah. Ya, ngapain curhat di Facebook? Ngapain curhat di Twitter, curhat di Instagram, di WhatsApp? Emang orang peduli? Nggak peduli. Kalau kita ada masalah, orang lihat sebagian cuek, sebagian bilang syukurin. Yang peduli nggak ada. Orang punya sibuk dengan masalahnya masing-masing. Ya, jadi kalau ibu-ibu Pak kalau mau curhat juga, usul saya ke polsek Pak. Nggak ada yang dengerin, ada yang nyatat, terus Pak terus. Ya kan? Coba ulang lagi Pak kronologis Pak. Ya, jadi kita merasa dihargai kan? Ada yang mendengar, ada yang mencatat. Ya, Pak, izin curhat Pak, ada masalah. Nah, siap tuh mesin tik dicatat setiap kalimat antum. Terus. Ya, stop curhat di sosmed ya. Curhat kepada siapa? Di mana? Di atas sajadah. Di atas sajadah. Tempat curhat terindah, adukanlah semua masalah. Nah, nanti tinggal lagunya bagus banget tuh. Jangan lupa di like dari suami saya. Subscribe. La ilaha illallah. Jadi hadirin sekalian, gunakan semua potensi terbaik yang Allah beri kepada kita untuk Allah, untuk dakwah. Ya, ini ustadz nih, masya Allah. Beliau berdakwah dengan dalilnya, dengan hujahnya. Dari Sulaiman bukan ustaz. Saya ini debu di sendalnya para ustaz. Saya ini debu di sendalnya ulama. Saya ini seniman. Saya berkali-kali mengatakan membranding diri saya bukan ustaz, tapi tetap disuruh khutbah Jumat. Saya tetap disuruh ustaz. Almarhum Ustaz Alvin Ilham mau meninggal dunia, dia bawa siap nanti khutbah Eid dari Sulaiman gantikan saya. Saya bilang saya nggak bisa. Nggak apa-apa, bisa. Ya, jadi itu Pak, jadi ini orang aja yang memanggil-manggil ustadz. Jadi orang nggak, yang haters bilang, sejak kapan nih orang jadi ustadz? Terus saya balas, sejak ada orang manggil. Sejak ada orang manggil ustadz. Sampai kapan? Sampai nggak ada lagi orang manggil ustadz. Tapi ustadz itu maksudnya usaha taat Pak. Kita semua ustadz ya, usaha taat. Nah, jadi ustadz berdakwah dengan dalilnya, ini sahih, ini dhaif, ini ustadz. Seniman berdakwah dengan karya-karyanya, dengan lukisannya. Saya baru saja dapat penghargaan Pak Indra, pelukis kaligrafi tercepat di Indonesia. Jadi saya melukis 100 kanvas sebesar 120 cm kali 90, berarti 12 meter kali 9 meter dalam waktu 3 jam. Dalam waktu 3 jam itu dapat penghargaan dari Muri. Dan 100 lukisan itu kemarin memang saya niatkan untuk membangun pesantren Askar Kaunia Ustadz Bobi. Jadi ada orang wakaf tanah, dia datang ke rumah curhat nih, Bang Denny namanya, abang kakaknya Ustadz Bobi Herwibowo yang menghafal Quran semudah tersenyum. Saya bilang kita cari dana aja, kumpulin dana. Kalau kita minta sumbangan, mungkin orang zaman pandemi ini kita sungkan untuk mengajukan proposal kepada orang, meskipun dia orang mampu lah, tapi kayak semua orang punya planning masing-masing lah dengan pandemi ini kan, untuk mengamankan kehidupannya. Nah, berat. Jadi biar kita nggak terlalu nampak minta sumbangannya, gimana kalau kita bikin lukisan saja? Jadi lukisan saya itu biasa dijual waktu itu 10 juta, itu biasa standar ya kan. Sekarang kita umumkan satu lukisan Asmaul Husna 10 juta kali 100 kan lumayan Pak. Ya udah, kemudian dia siapkan kanvas, cat semua, saya teleponin semua orang. Kalau Pak Indra ada nomor telepon, saya telepon waktu itu. Nah, cuman kan baru kenal sekarang. Nah, terus telepon, Pak, saya telepon teman-teman saya di Malaysia. Ada menteri di Malaysia, Datuk Abdul Latif, bilang, I booking 5 ya. Dia bilang, oke, bagus. Saya telepon dia yang Bunda Iin, dia yang di ini, bukan dari Bunda Iin sih, sebetulnya dari Mas Ferry. Dia bilang, masih di Jogja, yang batik Paradise itu. Dia bilang, Ustaz, ini ada orang Semarang, perlu 3. Support 3 lukisan, alhamdulillah. Jadi dikumpul-kumpul, ternyata sebelum acara dibuat, hampir setengah lebih laku lukisannya. Saya melukis dulu saya pelukis potret, sekarang hijrah menjadi pelukis kaligrafi. Bukan berarti berhenti jadi pelukis.
Jadi dakwah Nabi ini bukan menjadikan petani jadi pedagang, bukan menjadikan orang miskin jadi kaya, ataupun sebaliknya. Tapi Nabi SAW datang ke orang-orang miskin, menjadikan orang miskin beriman kepada Allah, menjadikan orang kaya beriman kepada Allah. Jadi jangan salah paham, Bang. Nanti kalau kamu dakwah, kamu kaya. Itu nggak benar, itu dakwahnya Firaun, Bang. Dakwahnya Korun, benar. Nggak ada itu janji Nabi. Justru Nabi kalau ada orang mengaku cinta kepada Nabi, Nabi katakan bersiap-siaplah. Ya Rasulullah, aku mencintaimu, kata Nabi. Betulkah kamu dengan kalimatmu? Betul. Ulang-ulang sahabat katakan, kalau kamu betul dengan kata-katamu mencintaiku, maka siap-siaplah dengan ujian yang akan datang seperti air bah yang menghantam kehidupan. Gak main-main, Pak. Ya, seperti tasbih putus masalah itu kan, beruntun datang. Jadi hadirin sekalian, Nabi SAW datang kepada sahabat-sahabat yang seniman, yang artis-artis zaman Nabi juga ada. Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu, penyanyi di zaman Nabi, penyair. Nah, akhirnya dia buat syair-syair yang memuji Allah dan Rasulnya. Nabi senang sampai Nabi mengatakan sesungguhnya Allah menghantarkan Jibril menuntun lisannya Hasan. Ya, ada juga yang nggak suka sama Hasan bin Thabit dulu. Nabi katakan tidak ada orang yang membenci Hasan kecuali orang munafik. Karena dia bersyair dengan kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Nah, pedagang menjadi pedagang yang beriman. Ya, petani menjadi petani yang beriman, seniman menjadi seniman yang beriman. Itu usahanya Rasulullah, usaha atas iman. Jadi abang-abang nih kalau hijrah tetap di sana, tetap di profesi kita. Yang pedagang tetap jadi pedagang, jadilah pedagang yang terbaik. Karena selalu, Ustaz ya, semua nabi-nabi dihantar di kaumnya menjadi orang yang terbaik di kaumnya. Ketika di zaman Nabi Musa alaihissalam musimnya sihir, itu orang-orang berlomba-lomba dengan tali-tali buhul jadi ular, tali jadi ular, tali jadi ular. Maka Allah hantarkan mukjizat Nabi Musa alaihissalam, tongkatnya menjadi ular yang paling besar, yang memakan semua ular-ular tukang sihir. Jadi kalau kita berdakwah di era kita, kita mesti menjadi yang terbaik di bidang kita. Kalau mau jadi pelukis, jadilah pelukis yang terbaik, sehingga semua pelukis-pelukis yang ada di dunia ini takjub dengan seniman karya orang Islam. Mau bikin film yang terbaik. Kalau bisa film-film yang dibuat oleh orang Islam lebih hebat daripada film Hollywood itu. Ini sekali bikin film rugi terus, Pak. Bahkan gak ada yang nonton. Kita nggak main-main dalam dunia kita. Maka sungguh-sungguh. Jadi pedagang yang terbaik. Ada teman saya yang menteri yang beli lukisan itu, dia ketika dapat hidayah, ini menteri yang datuk yang lain lagi. Dia datang ke seorang ulama dan bilang, saya mau berhenti jadi politikus. Saya mau hijrah saja, saya mau baca Quran aja, saya mau mengaji di rumah, saya sudah cukup dengan dunia. Saya mau tinggalkan ini politik semuanya. Apa kata ulama tadi? Allah bisa saja beri kamu hidayah sebelum kamu menjadi politikus, sebelum kamu menjadi menteri, sebelum kamu menjadi anggota dewan. Bisa Allah beri kamu hidayah. Tapi kenapa Allah beri kamu hidayah setelah kamu jadi pejabat? Supaya kamu gunakan jabatanmu untuk membantu agama Allah. Jangan ditinggalkan, Pak. Ya, tetap jadi orang yang terbaik di profesi kita masing-masing. Ya, nah, sehingga nanti hadirin mulia Allah bangga dengan kita nanti. Kita dikatakan khaira ummat, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, umat yang terbaik. Sebab apa? Dakwah. Dakwah bukan sebuah profesi, tapi apapun profesi kita wajib berdakwah. Paham? Coba diulang kalimat ini, coba. Dakwah bukan sebuah profesi. Jadikan quotes, bikin status. Dakwah bukanlah sebuah profesi, tapi apapun profesi kita wajib berdakwah. Muazin berdakwah dengan azannya, mujahid berdakwah dengan pedangnya, pedagang berdakwah dengan bisnisnya, petani berdakwah di sawah, seniman dengan karya-karya positifnya. Sehingga satu orang saja yang dapat hidayah asbab kita, insya Allah cukup untuk bekal kita berjumpa dengan Allah. Satu orang saja yang berubah asbab kita. Kita tidak bisa merubah orang, tapi kita bisa menjadi asbab orang mau berubah. Ya. Satu orang saja, kata Nabi, lebih baik daripada unta merah satu lapangan. Unta merah itu Ferrari zaman now, kendaraan yang termewah di zaman Rasulullah SAW, yang termahal, unta merah. Lebih baik daripada seluruh benda yang disinari matahari. Maka hadirin sekalian, boleh sekarang ada waktu kita tanya jawab, kita mau sharing-sharing, boleh silakan. Tafadhol. Ya. Ayo Bang. Monggo. Jadi Pak Agus, betul. Saya jadi penasaran dari proses hijrah sendiri dari awal zaman dulu sampai sekarang seperti ini, prosesnya bagaimana? Terus tipsnya apa nih Kak untuk menjaga keistiqomahan itu? Ya. Pertanyaan dulu. Pertanyaan dulu. Selalu yang terdepan.
Jadi begini Pak. Hidayah ini Allah beri kepada orang yang mau saja. Siapa yang mau Allah beri hidayah. Meskipun dia dulunya seorang penjahat, dia seorang pelaku maksiat, ya. Tapi kalau dia ingin dapat hidayah, Allah beri Pak. Tapi kalau orang itu tidak mau, meskipun dia anaknya Nabi, dia istrinya Nabi, dia ponakannya Nabi, ya, dia teman ibu bapaknya Nabi. Nabi bukan anak kiai, anak Nabi, Allah nggak bagi. Jadi memang sebetulnya di hati kecil saya ini ada kerinduan, karena waktu kecil saya orang Minang, orang Padang. Orang Minang ini dari kecil dia besarnya di surau, Pak. Gadang di surau. Jadi kita ini punya basic agama. Kemudian tamat SD ibtidaiyah itu, saya lanjut ke Sanawiyah, 3 tahun di pesantren di Padang Panjang. Jadi saya punya basic agama sebetulnya. Cuman ada persoalan hidup yang membuat saya depresi, tergoncang dulu, sehingga saya mencari pelarian. Pelarian yang menghibur saya apa waktu itu? Yang musik metal itu, yang menghilangkan kesedihan saya. Teman-teman metal tuh yang merangkul saya waktu itu. Sehingga waktu SMA saya menjelma menjadi anak metal. Saya buatlah satu band di Padang itu. Band metal saya yang pertama namanya Liang Lahat. Liang Lahat. Anak metal tuh memang semakin horor semakin keren. Ngeri gitu, ngeri ya. Makanya anak metal tuh cepat dapat hidayah, karena udah biasa memikirkan kematian. Tengkorak, jenazah, siksa kubur, itu nama-nama band metal di Indonesia. Keranda, betul. Subhanallah. Kemudian sempat lost lah berapa tahun itu, dari SMA sampai tamat SMA saya di Jakarta bikin band bergabung dengan Betrayer, kemudian lanjut ke Bali. Niat saya ke Bali itu wallahi hanya itu hidup bebas saja, mau jauh dari semua keterikatan aturan-aturan yang membelenggu kita. Menurut saya waktu itu agama ini nggak keren banget, agama ini bikin susah aja. Benar. Karena mungkin waktu itu awal-awalnya saya berjumpa dengan orang yang tidak hikmah dalam berdakwah. Jadi saya ngeliat orang-orang yang ke masjid itu Pak, nggak gaul nih, aduh Ustaz nggak ada senyum-senyumnya, suntuk aja ke bawah. Coba kalau berteman dengan orang-orang teman-teman nongkrong itu, kan party terus Pak, happy terus. Oh ya bro, ini saya kayaknya keren gitu loh. Saya pikir kalau masuk surga ketemu Ustaz-Ustaz ini kayaknya nggak keren juga di surga. Itu pikir saya dulu Pak. Iya benar, saya ke Bali itu mau hidup bebas, hidup dengan cara saya. Saya penting jadi orang baik. Saya nggak ganggu orang, saya hidup cuma dengan cara saya. Ternyata mungkin berkah doanya orang tua Pak. Berkah doa orang tua dan orang-orang yang merisaukan saya, teman-teman yang datang, yang dakwah baik secara lewat email. Ada mendakwai saya, teman saya senior saya di band. Kemudian ada mendatangi ke rumah. Ya sekeras-keras batu kalau ditetesin air lama-lama bolong juga Pak. Bermulalah hijrah itu di Bali. Prosesnya begitu Bang. Ya. Jadi hijrah itu di Bali, saya bermula itu dengan apa? Dengan ikut program pesantren kilat 3 hari di masjid, ikut jamaah tabligh. 3 hari di masjid karantina Pak. Pesantren kilat. Ya. Karantin di masjid 3 hari, dan itu nggak mudah. 3 hari ini seperti ini Pak Indra, seperti orang detoksifikasi. Jadi 3 hari kamu nggak, selama 3 hari kamu nggak boleh makan daging gitu. Kan bagi orang yang biasa makan daging kan nggak mudah. 3 hari mutih aja gitu. Nah seperti itu Pak. Jadi 3 hari kita nggak boleh pegang handphone. 3 hari meninggalkan anak istri. 3 hari 3 malam itu menjaga wudhu sempurna, mata berhenti maksiat, telinga istirahat maksiat, lisan nggak maksiat, tangan kaki nggak maksiat. Selama 3 hari sholat berjamaah tanpa tertinggal, takbiratul ula bersama imam. Saya masih metal waktu itu, masih gondrong Pak, masih rambutnya kayak Bob Marley gitu. Pertama ikut pesantren kilat itu. 3 hari 3 malam bayang qiyamul lail setiap malam. Oh keren banget ya. Hari pertama gelisah, saya pengen cepat-cepat pulang. Hari kedua mulai tenang, hari ketiga saya nggak mau pulang. Ternyata memang nikmatnya taat ini luar biasa kan. Maksiat itu nikmat. Maka nggak ada orang mau meninggalkan maksiat sebelum merasakan nikmatnya taat. Nah, jadi teori dakwah itu apa? Mengganti kesenangan orang, kemaksiatan dengan ketaatan, dengan sesuatu yang lebih baik. Allah itu maha baik, dalam maksiat Allah beri nikmat. Makanya ahli maksiat itu istiqomah Pak. Ahli maksiat itu terus-terusan sampai mati dia. Oh, kita rampas dia marah. Tapi kalau kita ganti ke anak kecil nih, dia lagi main robot-robotan, kita ambil, nangis ya? Nangis, tapi kita kasih helikopter yang pakai remote control, dibuang robotnya Pak. Karena ada yang lebih keren nih.
Nah, jadi dakwah kita ini penting Pak, dakwah ini dengan hikmah. Nah, itu prosesnya Pak, awal tahun 2000-an itu. Awal tahun 2000-an. Di sana aja juga temu jodoh, masalah ada anak-anak lahir di Bali semua. Subhanallah. Jadi saya ini unik Pak, dapat hidayah bukan di Makkah Madinah, bukan di madrasah, dapat hidayahnya di mana? Di tempat maksiat, di Pantai Kuta, di diskotik di Bali. Dapat manggung-manggung. Nah, ini kuasa Allah. Allah beri kuasa, apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. La ilaha illallah. Kemudian terus setiap bulan 3 hari di charge terus iman itu. Saya luangkan waktu saya 10% untuk masjid, untuk agama. Setiap minggu 1 malam itikaf di masjid. Setiap bulan 3 hari, 27 hari ngurus dunia, 3 hari ngurus akhirat kita. Itu masih 10% Pak, itu belum balance. Kalau balance itu 15 day. Ya. Asal ya? Ya. Nah, jadi gitu Bang. Nah, bagaimana supaya istiqamah? Bertemanlah dengan orang-orang saleh. Sahabatmu syafaatmu. Ya. Jadi banyak mau saya ceritakan lagi nih, kita wudhu ya, kita ambil wudhu dulu, kita mau maghriban. Nah, insya Allah nanti habis maghrib kita ngomong-ngomong santai aja, ngobrol-ngobrol santai. Bismillah ya. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallah bika syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga silahkan di dinikmati.